Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Ramela Faliza, mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya hadir sebagai pengamat sosial UNJ untuk menganalisis fenomena sosial yang baru-baru ini menyita perhatian masyarakat, yaitu kasus tawuran pelajar SMKN 1 Jakarta yang terjadi pada tanggal 23 April 2025 lalu di Jakarta Timur. Video ini bertujuan untuk melihat lebih dalam apa penyebab sosial dari tindakan kekerasan remaja ini, serta apa yang bisa kita pelajari dari perspektif sosiologi kepemudaan. Berdasarkan laporan Kompas.com, tawuran terjadi di wilayah Jalan Otista, Jakarta Timur. Sekelompok pelajar menyerang warga dengan senjata tajam setelah sebelumnya merayakan berakhirnya ujian. Ironisnya, tindakan ini justru terjadi pada momen yang seharusnya dirayakan secara damai. Beberapa warga terluka dan suasana menjadi mencekam. Aksi ini menambah daftar panjang kekerasan remaja yang terjadi di perkotaan, khususnya di Jakarta. Jika kita melihat ke dalam kacamata sosiologi, tindakan seperti ini tentu tidak terjadi begitu saja, karena ada beberapa faktor sosial yang dapat kita identifikasi. Yang pertama, ada peer pressure atau tekanan kelompok sebaya. Banyak remaja yang merasa perlu membuktikan dirinya atau menunjukkan eksistensinya di hadapan teman-temannya. Yang kedua, lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan sekolah. Banyak pelajar yang kurang mendapat perhatian secara emosional di rumah maupun pengawasan dari pihak sekolah. Lalu yang ketiga, ada glorifikasi kekerasan di media sosial. Banyak dari mereka yang senang merekam dan menyebar aksi tawuran seolah itu adalah sesuatu yang keren atau membanggakan bagi para pelajar. Nah, jika kita lebih dalam lagi melihat dari sisi teori sosiologinya, ini kita memiliki dua teori yang relevan, yaitu ada teori konflik dari Karl Marx dan teori anomi dari Emil Durkheim. Dalam perspektif teori konflik, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk kekuasaan dan pengakuan. Remaja dari kelas sosial ke bawah seringkali merasa terpinggirkan dan mencari cara bagaimana mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka. Dan salah satunya itu melalui kekerasan. Mengapa kekerasan? Contohnya seperti tawuran. Tawuran itu bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap sistem yang dianggap tidak adil bagi mereka. Nah, teori kedua ini diambil dari teori anomi oleh Emil Durkheim. Durkheim ini menyebut anomi sebagai keadaan tanpa norma yang stabil. Dalam masyarakat modern, remaja seringkali kehilangan arah karena kurangnya nilai-nilai kolektif yang mengikat. Ketika institusi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat gagal memberikan pedoman moral, maka kekacauan seperti tawuran menjadi hal yang biasa. Tawuran bukan hanya sekedar masalah kriminalitas, tetapi juga masalah kesejahteraan sosial. Pelajar yang terlibat dalam kekerasan seringkali berasal dari lingkungan sosial yang rentan, seperti keluarga miskin, lingkungan kumuh, pendidikan minim, dan akses layanan sosial yang tidak memadai. Kesejahteraan mereka terganggu karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka seperti keamanan, pendidikan yang bermakna, dan relasi sosial yang sehat. Dalam konteks ini, tugas negara dan masyarakat adalah memperkuat program perlindungan anak, pendidikan karakter, dan pembinaan remaja melalui kegiatan yang positif. Kasus tawuran ini menunjukkan bahwa kesejahteraan remaja bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi juga urusan kebijakan publik. Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan membimbing konseling, bukan sekedar fokus pada akademik. Keluarga juga perlu hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Pemerintah bisa menggandeng komunitas untuk menciptakan ruang yang aman bagi para remaja, seperti pusat kegiatan pemuda, pelatihan kerja, atau program mentoring. Terakhir, kita sebagai masyarakat harus berhenti memaklumi kekerasan ini sebagai tradisi atau kenakalan remaja. Ini adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Kasus tawuran ini menunjukkan bahwa kesejahteraan remaja bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi juga urusan kebijakan publik.
Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan membimbing konseling, bukan sekedar fokus pada akademik. Keluarga juga perlu hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Pemerintah bisa menggandeng komunitas untuk menciptakan ruang yang aman bagi para remaja, seperti pusat kegiatan pemuda, pelatihan kerja, atau program mentoring. Terakhir, kita sebagai masyarakat harus berhenti memaklumi kekerasan ini sebagai tradisi atau kenakalan remaja. Ini adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Ketika kita berbicara tentang tawuran pelajar, banyak orang yang hanya fokus pada kekerasannya saja. Padahal kita harus melihat dampak yang lebih luas dan mendalam, seperti baik itu secara sosial maupun psikologis. Bagi korban, baik sesama pelajar maupun warga, mereka bisa mengalami trauma, luka fisik, dan kehilangan rasa aman di lingkungan mereka sendiri. Bagi pelaku, meskipun mereka terlihat berani di depan teman-temannya, tetapi mereka bisa mengalami kecemasan, tekanan batin, bahkan penyesalan jangka panjang. Secara sosial, hal ini justru meningkatkan stigma negatif masyarakat kepada sekolah negeri maupun sekolah kejurusan. Selain itu, dampaknya juga bisa memperburuk citra remaja di masyarakat. Nah, disinilah pentingnya intervensi yang bukan hanya bersifat hukuman tapi juga mendampingi secara psikologis bagi remaja. Kita juga bisa melihat kasus ini melalui perspektif teori labeling yang dikemukakan oleh Howard Baker. Baker ini menyebut bahwa seseorang menjadi menyimpang karena label yang diberikan masyarakat. Misalnya, ketika seorang remaja dicap sebagai anak nakal atau preman sekolah, maka dia cenderung akan menginternalisasi label itu dan bertindak sesuai dengan ekspektasi negatif tersebut. Artinya, lingkungan sosial yang terlalu cepat memberi cap buruk terhadap pendekatan solutif justru bisa memperparah perilaku yang menyimpang. Jadi penting bagi kita untuk menghindari pelabelan negatif yang hanya menghukum tanpa memberi ruang perbaikan. Kasus tawuran bukan hanya terjadi di SMKN 1 Jakarta saja, tetapi tahun-tahun sebelumnya juga banyak kekerasan yang terjadi di lingkaran pelajar, yaitu seperti kasus geng motor di Bandung, kelitih di Yogyakarta, atau bentrokan antar pelajar di sekolah Bekasi. Pola-pola kekerasan ini menunjukkan bahwa masalahnya itu bersifat sistemik, bukan insidental. Remaja ini di berbagai kota menghadapi tekanan sosial yang mirip-mirip, misalnya seperti minimnya ruang aman untuk berekspresi, kurangnya keterlibatan orang tua, serta kebosanan dalam sistem pendidikan yang terlalu kaku. Ini mempertegas bahwa penyelesaian masalah tawuran harus bersifat kolektif dan lintas sektor. Dalam sosiologi kepemudaan, kita belajar yang namanya institusi sosial, seperti keluarga, terus ada sekolah, agama, dan komunitas. Keluarga sebagai institusi pertama seharusnya bisa menjadi tempat belajar tentang kasih sayang, pengendalian diri, juga empati. Tetapi jika keluarga ini disfungsional, maka anak bisa mencari identitasnya itu di luar, termasuk kelompok yang menyimpang. Sekolah harusnya bukan sekedar tempat untuk belajar secara akademik saja, tetapi juga bisa membentuk karakter dan memberikan ruang aman untuk berpendapat dan bersosialisasi. Agama dan komunitas lokal juga bisa ikut berperan dengan memberikan pendekatan moral dan pembinaan yang bersifat preventif, bukan hanya sekedar reaktif. Semua institusi ini harus bekerja sama, bukan saling menyalahkan untuk menjaga anak-anak bangsa kita. Kita sering menganggap bahwa sekolah sudah cukup menjalankan fungsinya hanya dengan memberi pelajaran. Padahal dalam sosiologi, sekolah juga berperan sebagai agen sosialisasi sekunder yang mengajarkan nilai, norma, dan kontrol sosial. Ketika sekolah hanya fokus pada nilai ujian dan abai pada kondisi sosial emosional seorang remaja, maka fungsinya sebagai pelindung dan pembimbing generasi muda menjadi gagal. Kenapa? Karena kita lihat dalam kasus ini, setelah ujian selesai,
para pelajar bukannya merayakan dengan hal yang positif, tetapi malah melakukan hal yang negatif. Ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan pengawasan sosial ini tidak berjalan. Begitu pula dalam keluarga. Banyak orang tua hari ini terlalu sibuk mengurus soal ekonomi saja, sehingga relasi emosional terhadap orang tua dengan anak itu menjadi renggang. Anak jadi tidak bisa anak jadi merasa tidak didengar oleh orang tuanya, dan maupun dipahami ataupun didukung. Dalam situasi seperti itu, mereka mencari pengakuan di luar rumah dan seringkali menemukan dalam kelompok yang sebaya tetapi salah arah. Ini menunjukkan bahwa tawuran bukan hanya masalah individu, tapi hasil dari kegagalan kolektif dalam membina anak. Tawuran pelajar di Jakarta tidak bisa lepas dari konteks sosial dan ekonomi, karena Jakarta adalah kota yang besar. Kota yang besar adalah kota dengan kesenjangan yang sangat tinggi antara dengan si kaya dan si miskin. Terus juga ada sekolah favorit dengan sekolah biasa, dan antara pusat dengan pinggiran. Pelajar dari daerah seperti Cakung atau Cilincing seringkali merasa terpinggirkan, tidak punya akses hiburan, ruang bermain, atau komunitas positif. Urbanisasi masif membuat mereka hidup di lingkungan padat, bising, penuh tekanan, dan minim ruang aman. Dalam teori strain miliknya Robert K. Merton, kita anak muda tidak punya akses pada cara-cara sah untuk meraih kesuksesan, seperti pendidikan berkualitas atau pekerjaan yang layak. Mereka bisa memilih cara yang menyimpang. Tawuran adalah bentuk ekspresi bagi para remaja yang frustasi atas ketidakadilan sosial ini. Ini bukan pembenaran, tetapi penjelasan mengapa tindakan kekerasan ini bisa terus berulang di lingkungan yang tidak sehat. Tapi tentu, kita tidak hanya boleh fokus ke arah yang negatif saja. Ada juga beberapa praktik yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah inspirasi. Misalnya ini ada beberapa kota yang pemerintahannya ini bekerja sama dengan LSM untuk membuat pusat kegiatan remaja, tempat di mana pelajar bisa belajar musik, film, olahraga, hingga kewirausahaan secara gratis. Di Yogyakarta contohnya ada program forum anak yang melibatkan pelajar dalam membuat kebijakan kota yang ramah. Program semacam ini sangat efektif mengalihkan energi remaja ke hal-hal yang positif dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar pemerintah DKI dan Dinas Pendidikan untuk membuat program pembinaan remaja yang berbasis sekolah dan komunitas. Mewajibkan sekolah memiliki konselor tetapi yang aktif, bukan hanya sekedar formalitas. Yang ketiga itu membuat akses hiburan yang sehat dan ruang publik ramah remaja di setiap kecamatan. Lalu yang keempat, melibatkan pemuda dalam forum musyawarah warga dan kebijakan pemuda. Sebagai penutup, saya ingin mengajak masyarakat, remaja, guru, dan para pembuat kebijakan untuk tidak menutup mata. Setiap remaja melakukan tawuran bukan hanya seorang pelaku kekerasan, tetapi mereka juga korban dari sistem yang tidak ramah terhadap mereka. Jangan hanya marah, tetapi kita juga perlu untuk menghadiri, memberikan mereka ruang-ruang alternatif untuk bisa mereka bertumbuh menjadi pribadi yang positif. Terakhir, kita perlu berhenti melihat pelajar ini sebagai masalah yang harus dibereskan. Mereka adalah bagian dari bangsa ini yang sedang mencari bentuk. Pertanyaannya, apakah kita hadir untuk membentuk atau kita membiarkan mereka terbentuk dari lingkungan yang salah? Pilihannya ada di tangan kita semua. Sekali lagi, saya Diandra Mela Faliza, pengamat sosial UNJ, undur diri. Semoga kita selalu menjadi bagian dari solusi.